Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Oke. Shalom Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar ya kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan tentang hari ini saya akan menyampaikan tentang kedewasaan rohani. Nah, Bapak Ibu, setiap kita pasti rindu ya, pingin memiliki dewasa di dalam Tuhan ya. Tentu kedewasaan rohani ini adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu yang tidak cepat. Ini membutuhkan waktu seumur hidup ya. Inilah yang perlu kita sebagai anak-anak Tuhan yang perlu kita capai ya, hari demi hari ya, untuk mencapai suatu kedewasaan rohani di dalam kehidupan kita ya. Nah, kita mau melihat bagaimana di dalam kitab Efesus pasal 4 ya ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13, di situ dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu yang menjadi suatu ukuran ya kedewasaan rohani itu bukan ditentukan oleh faktor usia atau juga bisa tidak ditentukan oleh suatu penampilan, tidak juga ditentukan oleh suatu prestasi atau orang-orang yang ditentukan oleh gelar sarjana, tidak. Tetapi ya kedewasaan rohani itu ditentukan oleh sikap hati ya. Sikap hati adalah itu karakter kita ya. Jadi kalau misalnya orang melihat ya, orang misalnya bertemu dengan kita ya, dia mengaku, katanya seperti ini. Pengakuan adalah apa yang orang katakan tentang kita, tetapi karakter adalah apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Jadi ya, untuk mengetahui ukuran kedewasaan rohani itu ya, di sini bukan membanding diri kita ya, membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi ya ukurannya itu ditentukan dengan membanding diri kita dengan apa yang dikatakan Alkitab atau firman Tuhan sendiri ya. Jadi itulah salah satu tolak ukur ya seseorang itu dewasa rohani atau tidak ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana sih ciri-ciri atau tanda orang yang dewasa rohani. Nah, ini saya akan bagikan hanya sebagian ya. Kita akan belajar ada 3 hal. 3 hal, yang pertama, memiliki respon yang benar saat menghadapi tekanan dan kesulitan hidup. Kita baca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi next. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana menjadi suatu pertanyaan ya? Di sini dikatakan yang pertama, memiliki respon yang benar saat menghadapi tekanan dan kesulitan hidup. Yang menjadi suatu pertanyaan atau ujian dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita terhadap masalah? Ya, bagaimana respon kita terhadap masalah ketika kita diperhadapi namanya suatu tantangan atau ujian ya,
apakah respon kita itu misalnya hal yang negatif, contohnya gelisah, khawatir, cemas, atau menyalahkan keadaan. Atau sebaliknya, ya, apakah respon kita itu benar, misalnya kita bisa sabar, kita bisa bersyukur, ya, ketika diperhadapi namanya suatu masalah dalam kehidupan kita. Karena inilah yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kita menghadapi respon yang benar, ya, tidak kecewa, tidak marah, tidak mengeluh, tetapi kita bisa sabar, kita bisa bersyukur. Ya, dalam Roma 12 ayat 12 di situ dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi respon kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita diperhadapi namanya suatu pilihan, ya, masalah, baik misalnya apakah kita mau mengeluh atau mau kita bersyukur, ya, itu kembali diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, respon yang keliru, ya, akan membuka akses bagi iblis untuk merusak hidup kita, ya. Jadi respon yang keliru akan membuka akses bagi iblis untuk merusak hidup kita. Atau sebaliknya, ya, respon yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan itu membuka akses bagi Tuhan untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik, ya. Jadi ciri-ciri atau tanda orang-orang yang dewasa, ya, kita mau belajar, ya, pasti dia tahu, ya, dia percaya ketika dia diperhadapi namanya suatu tantangan, dia pasti tahu, dia percaya, dia mengerti bahwa Tuhan turut bekerja, ya, dalam kehidupan kita. Kalau Roma 8 ayat 28, kita di situ kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi kalau misalnya kita diperhadapi namanya suatu tantangan, mari kita memiliki respon yang benar. Kita mau bersyukur dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, ya, yang sanggup menolong dan membukakan jalan bagi kita. Ya, jadi kita harus memiliki respon yang benar. Jangan kita suka mengeluh, belajar untuk terus bersyukur. Memang nggak mudah, tapi ada Tuhan yang memampukan, ya. Itu yang pertama, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi ya di situ memiliki respon yang benar saat menghadapi. Yang kedua, kita mau belajar. Yang kedua, respon yang kedewasaan rohani yaitu memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kita baca di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Yakobus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu di ayat yang ke-8, nanti ayat yang ke-9 saya. Yakobus pasal yang kedua ayat 8 dan ayat 9, ayat ke-8 Bapak Ibu untuk baca, ayat 9 saya. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, menjadi suatu ujian, menjadi suatu pertanyaan buat kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya, tadi yang kedua adalah memiliki kepedulian terhadap orang lain, dan menjadi suatu pertanyaan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, bahwa orang dewasa, ya, orang yang dewasa rohani, dia tidak bisa melihat hanya kepentingan pribadinya. Dia tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia bisa memperhatikan, ya, kebutuhan orang lain. Dia mengerti perasaan, kesedihan orang lain. Ya, contohnya kalau kita melihat, kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau ada saudara kita yang sakit, kita besuk, kita doakan. Jadi tidak hanya fokus kepada diri pribadi,
kalau kita, tetapi ada rasa kepedulian kepada orang lain. Nah, saya bersyukur ya kalau misalnya setiap doa malam kita sering ya melakukan, kita berdoa buat saudara-saudara kita berdoa buat bangsa, hamba Tuhan. Itu adalah salah satu ya bentuk kepedulian kita. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang penting buat kita. Nah, kita melihat bagaimana kisah belajar dari kisah orang Samaria yang murah hati ya. Kalau kita melihat dia mau menolong orang Yahudi yang saat itu ya habis dirampok dan dipukuli. Nah, orang Samaria ini dia merawat, dia mengobati ya, sehingga dia memiliki rasa kepedulian yang luar biasa ya, menolong orang yang Yahudi yang benar-benar yang saat itu sedang terluka. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan namanya suatu dukungan doa, ya mari kita peduli. Jadi sesuatu itu tidak hanya sekedar dibatas oleh materi, tetapi dengan dukungan, dengan perhatian kita, itu juga rasa kepedulian kita ya. Jadi mari Bapak Ibu sama-sama belajar ya. Jadi itu salah satu contoh yang kedua, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Nah, yang ketiga, ciri-ciri atau tanda orang yang dewasa rohani, kita melihat yang ketiga adalah dapat menjaga perkataannya. Kita baca di Yakobus pasal yang ketiga ayat 2. Saya minta tolong Bapak Ibu, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Bapak Ibu boleh bantu, Yakobus pasal 3 ayat 2. Nah, terima kasih. Nah, kata sempurna tadi itu adalah sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Nah, sempurna itu bahasa Yunaninya itu adalah teleios, yang artinya dewasa, ya. Jadi dewasa yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, hari ini Bapak Ibu yang menjadi ujian buat kita, bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang kita katakan, ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan, menjaga perkataan kita. Nah, ada ini satu statement yang saya baca di sini, katakan perkataan itu bisa menunjukkan dan menjelaskan tentang siapa kita sebenarnya. Nah, Bapak Ibu sedikit cerita. Nah, waktu itu saya ini ada suatu perbedaan ya. Secara pribadi saya ya itu dalam berkata, dalam ucapan itu ada dua perbedaan. Yang pertama, waktu itu saya kemarin di lembaga Alkitab ya, waktu itu di bus gitu, di bus. Nah, saya bicara sama rekan, sama guru gitu. Nah, di situ ada anak-anak didik. Waktu itu saya ucapi bahasanya bahasa gua gitu. Nah, bahasa gua. Terus anak itu respon, "Ih, Pak Ubo kok bahasa begitu?" Nah, jadi benar-benar padahal saya bicara sama sesama guru, mungkin dia dengar gitu ya. Jadi Pak Ubo kok bahasanya pakai bahasa gua gitu. Biasanya kalau orang Jakarta ya begitu ya. Tapi biasanya kalau sama anak-anak saya waktu di kelas itu gak pernah namanya panggil saya atau gua, itu langsung kepada Bapak. Nah, jadi waktu itu kebetulan bicara sama teman rekan kerja, itu anak-anak itu respon langsung spontan gitu ya. Jadi benar-benar jadi hati-hati gitu ya. Terus ada juga sesama teman. Nah, waktu itu teman ini kebetulan dia lagi putus cinta gitu ya, putus cinta. Nah, dia curhat gitu, curhat sama saya tentang bagaimana hubungannya gitu. Nah, suatu ketika saya ya kasih nasihat atau apa segala macam. Terus dia bilang, kalau sama Pak Uba ya ketika saya curhat itu kata-katanya bagus, maksudnya mau membangunkan saya gitu. Beda ya dengan teman saya. Kalau sama teman saya itu bukannya malah happy saya, bukan malah dapat solusi. Misalnya kalau kata-katanya itu misalnya entah bahasa apa gitu ya. Nah,
saya nggak tahu ini namanya pujian atau bagaimana gitu ya. Tapi teman saya bilang bahwa enak kalau sama Pak Uba curhat. Kalau misalnya nggak menyakiti, nggak nyinggung, nggak maksudnya paham dengan perasaan. Nah, jadi benar-benar Bapak Ibu dalam suatu perbedaan ini benar-benar kita harus hati-hati ya. Anak didik aja kadang bilang begitu, bahasa sekitar gitu doang, tapi dia udah langsung spontan. Pak Uba jangan begitu, kok begitu ngomongnya gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi itu. Jadi kalau misalnya perkataan itu bisa menunjukkan dan menjelaskan tentang siapa kita sebenarnya. Ya, jadi benar-benar hati-hati gitu dengan segala perkataan. Terus ada statement satu lagi, di sini dikatakan perkataan itu seperti kemudi kapal yang bisa mengarahkan kemana arah hidup kita. Ya, jadi perkataan itu seperti kemudi kapal yang bisa mengarahkan kemana arah hidup kita. Contohnya, misalnya perkataan yang negatif ya, kata yang melukai ya, kalau kita lihat di luar sana dengan hanya omongan doang ya melukai, dia bisa membunuh, bahkan bisa dia dipenjara ya karena perkataan yang menyakiti hati sesama. Jadi itu bisa jadi bahwa tadi ada statement perkataan itu seperti kemudi kapal yang bisa mengarahkan kemana arah hidup kita. Atau juga sebaliknya, kalau misalnya perkataan kita bisa membangun, memotivasi, mau jadi suatu inspirasi sama orang, ya itu bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu memang harus benar-benar hati-hati gitu dalam perkataan. Kita sebagai anak Tuhan ya, jadi perkataan itu ya ada dua pilihan, bisa menghancurkan kita ya atau bisa membangun kehidupan kita ya. Jadi orang yang dewasa itu bisa menjaga perkataannya, memberi semangat, memberikan inspirasi, tidak ada kecurangan ya. Jadi penting sekali kita menjaga perkataan kita. Jadi perkataan yang tidak benar akan merugikan orang lain ketika mendengar dan jangan juga merugikan diri kita sendiri. Atau tapi kalau perkataan yang benar itu akan membangun seseorang, memperoleh kasih karunia. Kalau kita baca dalam Efesus pasal 4, ya Efesus pasal yang keempat ayat 29. Efesus pasal yang keempat ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi setiap kita, yuk mari belajar sama-sama untuk memperkatakan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi orang yang mendengar ya diberkati dengan ucapan kataan kita. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, dari ketiga hal ini kita mau belajar Bapak Ibu ya. Ya, mungkin di setiap kita mungkin dari ketiga hal ini ada mungkin satu atau dua, bahkan ada yang tiga yang mungkin kita sudah melakukan. Nah, ini adalah salah satu tanda ya. Mungkin banyak lagi tapi tiga ini yang bisa saya bagikan ya. Jadi tiga hal ini yang menjadi suatu pelajaran kita untuk kita menjadi orang yang dewasa rohani, dewasa yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama adalah memiliki respon yang benar saat menghadapi tekanan dan kesulitan hidup. Dan yang kedua ya memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dan yang ketiga dapat menjaga perkataannya. Sebelum saya menutup sedikit kesaksian Bapak Ibu ya. Nah waktu itu ini memang di dunia pekerjaan. Memang saya itu semenjak waktu Tuhan percayakan saya jadi wakil kepala sekolah, itu saya itu beberapa bulan itu benar-benar banyak sekali cobaan gitu ya, ujian ya. Dari teman rekan kerja, dari kepala sekolah. Nah waktu itu ketika saya itu pernah waktu itu sampai sedih gitu ya, sedih dengan apa yang orang katakan gitu ya. Orang katakan pada saya waktu itu, dia bilang bahwa kami yang
kamu itu masih junior gitu ya. Jadi kamu belum pantas seharusnya gitu, belum pantas untuk jadi dipercayakan gitu. Terus ada juga bilang bahwa kalau misalnya jadi wakil itu harus benar-benar sudah mengabdi lebih lama, terus itu harus udah sertifikat, udah ada podik gitu ya. Jadi waktu itu terus saya bilang, kamu ada seorang bapak, ya udah kamu mau jadi wakil, saya bilang gitu kan spontan, biar nanti saya usuli sama kepala sekolah. Nah, terus dia diam gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang sama teman, ada teman dekat gitu ya, Pak kok begitu ya, maksudnya orang-orang seperti itu gitu ya. Kan kita bukan mencari apa gitu ya, memang ini dalam promosi. Bahkan yang semenjak terakhir kali dia bilang, Bapak cari, saya secara pribadi cari muka gitu, cari muka, dia bilang seperti itu. Nah terus saya bilang gitu, mohon maaf Bu, saya bilang gitu kan, saya itu kebetulan diajak kepala sekolah untuk pergi suatu tempat. Nah dia bilang, dia tanda kutip nggak tahu lah ya iri atau bagaimana, dia bilang pandai ya cari muka gitu, maksudnya kata kasar ya yang menyakitkan gitu. Terus saya bilang, mohon maaf Bu, ini kan saya dari undangan dari kepala sekolah, saya diajak di suatu tempat jalan-jalan gitu kan. Nah sebagai katanya, sebagai ucapan terima kasih karena waktu itu ada bapak pengawas datang ya, bapak pengawas datang, saya yang handle sama teman-teman yang lain. Terus ini sebagai ucapan syukur, jadi nanti kamu dipergi sama saya untuk suatu tempat. Nah waktu setelah selesai itu, itulah ucapan-ucapan mereka gitu ya. Jadi saya cuma ya udah saya diam gitu, saya diam ya diam. Kalau misalnya marah nggak ada gunanya gitu kan. Jadi Bapak Ibu, saya juga secara pribadi benar-benar harus jaga perkataan ya. Kalau perkataan itu menyakitkan, kalau dia kan lagi marah, kalau kita lawan nanti jadi makin marah gitu ya, bahas apa besar jadi masalahnya. Jadi saya cukup diam, puji Tuhan ya. Akhirnya ya saya bilang, luruskan gitu, Bu mohon maaf sebelumnya, ini kan undangan, kalau misalnya apa ya udah saya traktir Ibu, saya bilang gitu, saya traktir, ya udah kita jalan-jalan lah, saya bilang gitu kan. Akhirnya terus katanya, ya maaf Pak, memang saya lagi ada masalah, jadi ucapan itu jadi nggak enak gitu ya, jadi menyakiti katanya. Terus ya nggak apa-apa Bu, biasa gitu, namanya ada, kalau ada hal yang nggak enak ya kita sebagai anak Tuhan ya harus memaafkan. Nah jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar ya untuk tetap dewasa dalam Tuhan. Tadi dari awal saya bilang ini waktu untuk dewasa bukan secara cepat ya, seumur hidup kita belajar dan terus belajar ya, supaya kita bisa dewasa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami bisa belajar untuk lebih dewasa lagi dalam Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ajari kami Tuhan memiliki kepedulian di dalam diri kami, dan ajari kami Tuhan untuk menjaga perkataan kami. Dan bahkan Tuhan ajari kami Tuhan untuk merespon yang benar ketika kami diperhadapi namanya suatu masalah. Tuhan tolong kami menyadari tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak akan mampu. Tapi kami percaya ada Roh Tuhan yang selalu memampukan kami untuk kami belajar untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.